Ini dia 3 data penting yang para smart money nggak mau kita sampai tahu. Congrats ya, Bitcoin baru aja menembus all time high-nya lagi dan sampai ya akhirnya di target kebanyakan orang yaitu 120.000 ya. Banyak yang bilang sebetulnya Nggak bakal sampai 120.000 Bro, udah bakalan turun, udah pada keluar flow-nya ini itu, nggak bakal ada alt season. sekarang lihat ya apa buktinya ya, dan di sini gue bakal share 3 data yang seharusnya kita sebagai trader atau sebagai investor kripto Bitcoin harus banget tahu ya, tapi faktanya nggak banyak investor retail yang tahu data ini. Padahal ya data ini bisa sangat membantu kita ya untuk melakukan analisa, dan data ini juga yang gue pakai untuk analisa sampai berkali-kali gue bilang ya Bitcoin ini masih akan all time high. Bull cycle kali ini tuh belum selesai. Bahkan di video kemarin ya kalian bisa lihat thumbnail di sini ada momen uploadnya juga ya, kalian bisa lihat tanggalnya. Di video itu gue bilang alt season masih akan terjadi. Ya kalian bisa compare sendiri aja, buka chart ya, pause dulu video ini, lihat chartnya ya, chart XRP, chart Habar, chart Ethereum ya. Dari momen waktu gue rilis video itu dibandingin sama waktu kalian nonton video ini. Ya memang banyak yang menghujat ya di komen di DM Instagram gue, tapi tetap ya dari data yang gue lihat, on-chain datanya, flow-nya, masih gue bisa bilang ya momen itu adalah mungkin momen-momen terakhir ya kita bisa serok barang di harga murah sebelum akhirnya Bitcoin all time high kayak gini dan altcoinnya naik gila-gilaan. Kira-kira apa 3 data dan 3 indikator yang gue maksud? Ayo kita bahas di video ini. Ya tapi sebelum videonya dimulai, gue mau info dulu kalau sekarang ini gue diskusi investasi sudah ada Instagram broadcast channel ya, yang mana di situ gue bakal share banyak banget insight update market ya tentang keuangan, tentang investasi, berbagai instrumen ya, mulai dari yang low risk kayak reksadana pasar uang, obligasi, sampai yang high risk ya kayak saham Indo, saham US, sampai kripto. Jadi gue bakal share semua instrumen ya, kalian yang mau low risk ada, mau yang medium risk moderate ada, mau yang high risk juga ada ya. Kenapa gue bikin itu? Karena kalau misalkan gue bikin video YouTube biasanya butuh waktu ya, butuh waktu untuk produksi mungkin 2-3 hari. Tapi kalau misalkan kalian masuk ke Instagram broadcast channel gue, di situ gue bakal update secara lebih real time ya, karena tinggal ketik aja supaya kalian nggak ketinggalan momentumnya. Seandainya mau serok gitu ya, harganya masih murah, kalian masih keburu masuk dan kita bisa sama-sama cuan ketika harganya naik. So buat teman-teman yang belum join, langsung aja ya join, masuk aja ke Instagram gua ya di @diskusi.investasi, dan kalian bisa klik link yang di sini ya. Kalau kalian klik langsung masuk dan selesai. Mudah-mudahan dengan adanya Instagram broadcast channel itu kita sama-sama bisa belajar dan pastinya sama-sama bisa cuan. Oke, kita balik lagi ke topiknya. Oke, jadi di video ini gue bakal spill ya, gue bakal bahas ya 3 data atau 3 indikator tambahan yang gue pakai untuk analisa ya kenapa akhirnya dari berbulan-bulan lalu ya ketika Bitcoin 100.000 turun ke 80, turun ke 76 ya, naik lagi sedikit terus turun lagi ya, kenapa di momen itu gue masih bisa sangat pede, gue masih bisa sangat optimis bilang bahwa bull cycle kali ini tuh belum selesai. Bahkan ya yang paling kontroversial adalah gue bikin video ya ketika semua orang udah hopeless, ketika portofolionya orang udah pada merah, udah pada cut loss ya, gue malah berstatement bahwa alt season ya itu masih akan terjadi di semester 2 2025 sampai tahun 2026. Pastinya banyak yang menghujat ya, banyak yang nggak setuju sama statement gue itu, tapi kenyataannya apa? Ya kalian bisa lihat aja dari video gue yang terakhir yang bilang alt season masih akan terjadi, harga altcoinnya udah naik berapa banyak. Ya kalian bisa cek sendiri ya, apapun koinnya ya, mau Ethereum, ya mau XRP, mau Ethena, mau Solana, mau Pengu sekalipun, mau Doge, ya kalian bisa lihat ya naiknya udah berapa puluh persen dibanding video gue yang terakhir itu. Dan pertanyaannya pasti gini, bro, kenapa lu bisa seyakin itu ya sama market crypto? Padahal orang-orang waktu itu bilang 109, 110 udah peak, udah turun ke 86 ya, orang-orang udah bilang itu udah puncaknya, udah jualan aja ya, kurangin aja porsi. Apalagi altcoin itu udah nggak ada harapan. Kenapa gue masih bisa berstatement kontrarian ya dibanding orang-orang itu ya, kebanyakan orang, dan masih cukup pede sama bull cycle kali ini? Nah di video ini gue akan bahas 3 data atau 3 indikator yang gue pakai ya sebagai pertimbangan gue ya kenapa akhirnya gue masih pede bahwa kripto ini masih akan bullish sampai 2026. Dan yang pertama adalah Bitcoin Exchange Balance. Apa itu, bro? Oke, intinya begini. Kalau kalian beli Bitcoin gitu ya, nabung Bitcoin, invest Bitcoin, belinya di mana? Belinya di exchanger kan? Mungkin exchanger yang terkenal apa? Ya, lokal ada Toko Kripto, ada Ajaib, ada Indodax. Terus kalau yang global ya ada Binance, ada Bitget, ada OKX, dan lain-lain. Yaitu namanya exchanger. Dan setiap exchanger ini punya harta, punya reserve Bitcoin. Buat apa? Buat kalau kita beli sama mereka, yang dikasih ke kita itu adalah Bitcoin yang punyanya exchanger. Ya, jadi mereka ngumpulin dulu Bitcoin,
ketika gue mau beli, oke dikasih 0,1. Ketika kalian mau beli, oke kalian mau beli berapa? 0,2, dikasih 0,2 ke kalian. Ya cuma walletnya masih di exchanger itu. Jadi si exchanger ini ya harus punya reserve atau harus punya supply, harus punya cadangan Bitcoin yang mereka perdagangkan. Ya jadi kalau orang mau beli, mereka kasihnya itu. Kalau orang jual, ya udah cadangan mereka bertambah. Kenapa ini jadi indikator? Ya oke, kalian bisa lihat chart ini. Ya ini adalah chart ya jumlah dari Bitcoin yang dimiliki oleh para exchanger. Ya ini gabungan. Nah, kalian bisa lihat ya di sini datanya gua tarik dari waktu harga Bitcoin itu masih di 30 ribuan ya, sekarang udah 120 ribu memang. Cuma data yang mau gua share di sini adalah kalian bisa lihat ya, ketika harga Bitcoin naik ya, yang grafik garisnya warna kuning ya, itu supply di exchanger ya, cadangan Bitcoin di exchanger itu terus-terusan berkurang ya, kalian bisa lihat grafik yang hijau. Ketika harganya naik, cadangannya malah terus-terusan berkurang. Nah, apa yang terjadi bro sebenarnya? Simpelnya begini, ya kita kan sama-sama tahu setelah ETF Bitcoin itu di-approve, para institusi dan negara ini jadi FOMO, jadi ngumpulin Bitcoin terus-terusan untuk cadangan negara mereka. Kita sama-sama tahu ya, gue udah pernah bikinin juga videonya negara-negara apa aja ya yang jadiin Bitcoin sebagai cadangan reserve dan jumlahnya berapa banyak. Dan semakin kesini, kalau kita lihat ya, cadangan Bitcoin di exchanger itu berkurang, itu adalah signal yang bagus, pertanda bahwa para institusi, para negara-negara ini masih terus-terusan membeli, ya belinya di exchanger, terus Bitcoinnya dilempar ke cold wallet, ya ke storage negara itu masing-masing. Ya contohnya gini deh, yang paling mungkin kalian sering dengar itu Trezor. Trezor itu intinya sama ya, kayak kita beli Bitcoin gitu ya. Let's say gue beli di salah satu exchanger, di Binance, gue mau simpen, ya gue mau simpen pribadi, gue mau self custody, gue nggak mau taruh di walletnya Binance, ya gue kirim Bitcoin itu ke dalam cold wallet gue, ke dalam Trezor gue, yang mana ya kuncinya itu hanya gue yang tahu. Oke? Jadi ingat ya, ini adalah self custody namanya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih aman. Kalau misalkan gue nyimpen di walletnya Binance, terus nanti Binance-nya kenapa-napa, Binance-nya collapse, ya mungkin hampir nggak mungkin lah Binance collapse. Tapi ketika ada apa-apa sama Binance, Bitcoin yang gue simpen di Binance itu bisa hilang. Tapi kalau gue simpen, gue self custody di Trezor gue, itu jadi lebih aman. Nah, ketika Bitcoin itu keluar dari Binance ke Trezor gue, maka itu dicatatkan ya balance Bitcoin di Binance-nya berkurang karena gue pindahin. Nah, kalau kita lihat grafik yang warna hijau ini terus-menerus berkurang, artinya apa? Artinya para whale, para institusi, para negara itu setelah beli, mereka simpen barang mereka simpen Bitcoinnya di dalam cold wallet mereka, di dalam custody-nya mereka sendiri, yang adalah signal bagus. Artinya whale masih terus-terusan beli, dan belinya ini untuk disimpan jangka panjang ya, bukan beli nanti setelah bull season jual terus harganya drop. Enggak. Ini outlook mereka ini jangka panjang. Artinya apa? Artinya kita bisa lihat di sini demand-nya masih sangat-sangat tinggi. Ini masih di tahap institusi dan tahap negara. Ini masih FOMO, bukan retail lagi. Dan kalian bayangin, mereka itu kalau beli nggak yang dikit banget, nggak yang 1 juta, 2 juta, enggak. Mereka belinya ratusan miliar, bahkan triliunan. Dan kalian bisa bayangin, demand-nya setinggi apa ketika institusi dan negara sampai FOMO. Sih? Ini adalah indikator yang pertama. Lanjut, data atau indikator yang mendukung analisa gua. Yang kedua adalah Global M2 Money Supply. Apa ini bro? Kayaknya pernah denger. Ya, pasti ya. Kalian pasti pernah denger nih. Apalagi kalau kalian yang nontonin YouTube-nya Timothy, dia nih sering mention ya kata-kata ini, Global M2 Money Supply. Ya, singkatnya, simpelnya, ini adalah supply ya, jumlah uang yang beredar di seluruh dunia. Ya, bukan hanya uang tunai ya, uang cash, tapi reksadana pasar uang, obligasi, tabungan, deposito, ini termasuk juga di Global M2 Money Supply. Jadi intinya ya, ketika uang yang dicetak banyak gitu ya, kita kan sama-sama tahu ya, pemerintah US khususnya terus-terusan mencetak uang. Duitnya dicetak banyak, duitnya beredar di masyarakat banyak. Dan hukum ekonomi, ketika masyarakat berasa pegang uang banyak, mereka akan mikir gitu ya, untuk cari mereka bakal invest di mana supaya uang ini semakin bertumbuh. Bener dong? Kalau kalian nih biasanya dapat 10 juta, terus tiba-tiba dapat 50 juta, akhirnya kalian jadi mikir, oh duit sisanya 40 juta gue simpan di mana ya supaya duitnya tetap bertumbuh, ya kan? Kalau misalkan uang yang beredar di masyarakat banyak, orang jadi pegang duit lebih, instrumen apa yang mereka cari? Umumnya apa? Yes, ya obligasi. Oke, bunganya nggak gitu gede. Oke, sisanya pindahin lagi kemana? Saham US. Ya betul, bisa. Terus kenapa? Returnnya udah mulai tinggi nih saham US. Oke, pindah kemana? Pindah ke kripto, pindah ke Bitcoin. Nah, kalian bisa lihat korelasinya di chart ini. Artinya ketika terjadi pertumbuhan di Global M2 Money Supply, terjadi peningkatan harga juga di Bitcoin. Korelasinya cukup erat. Artinya ketika uang beredar banyak, masyarakat pegang duit ya, masyarakat ada porsi yang dialokasikan untuk membeli Bitcoin, sehingga demand-nya naik dan harganya
naik. Ya, kalian bisa lihat di beberapa kejadian di sini. Ketika bar chart yang warna hijau ini naik, ya, uang beredarnya semakin banyak, ya, maka harga Bitcoin juga ikut-ikutan naik. Sebaliknya, ketika growth M2 money supply-nya merah atau turun, maka harga Bitcoin juga kemungkinan besar, ya, kalau lihat di chart ini selalu turun. Kalian bisa lihat ya korelasinya ya. Jadi kalian masuk juga logikanya, udah ngerti gitu ya kenapa ketika duit banyak harga Bitcoin naik, ketika duit dikit harga Bitcoin turun. Kalian udah harus nangkep. Terus apa yang terjadi sekarang ya? Kalian bisa lihat ya di 2025 mulai ada spike hijau di bawah sini. Ya kan bisa lihat sendiri ya. Cetak ya growth naik, habis itu turun dikit, habis itu naik lagi, turun dikit, naik lagi. Tapi kalian lihat ya sama chart yang terjadi ya pergerakan harga Bitcoin ya belum naik terlalu signifikan. Artinya apa? Artinya ini adalah chance ya. Ketika harga Bitcoin kemarin turun ke 80 ribuan, gua tetap steady, gua tetap konsisten untuk call ya harga Bitcoin ini masih akan naik. Bull run ini belum selesai. Kenapa? Karena simply gua ngebaca M2 money supply-nya ini terus-terusan bertumbuh, terus-terusan naik. Semakin duit banyak beredar ya, mereka invest kemana? Invest ke Bitcoin. Create apa? Create demand. Intinya begitu. Ya gua cuma connecting the puzzle aja. Ini analisanya. Oke, ini menghasilkan demand. Oke, ini menghasilkan demand. Ketika demand semakin naik, ya udah hukum ekonomi, teori ekonomi. Ya harga barang akan naik, Bitcoin akan naik harganya. Sesimpel itu ya. Ini ya untuk data atau indikator tambahan yang kedua. Next ya kita lanjut ke poin yang ketiga. Yang ketiga adalah Grayscale Investment Bitcoin Holding. Ya ini yang sering orang salah nangkep. Oke, gua kasih overview dulu ya. Sebenarnya apa itu Grayscale? Jadi Grayscale ini adalah sebuah perusahaan, sebuah fund yang memang spesialisasi khususnya di bidang digital. Salah satu produknya adalah GBTC atau Grayscale Bitcoin Trust. Ya ini adalah saham ya yang listing di bursa Amerika yang dibuat ya khusus untuk mempermudah orang-orang kaya ya, orang-orang yang mungkin boomer, mungkin baby boomer yang agak skeptis, agak ribet gitu ya kalau misalkan mereka harus beli Bitcoin langsung di exchange. Ya mereka nggak mau ribet, mereka punya porto saham, mereka punya cash di porto sahamnya. Supaya nggak ribet, akhirnya mereka beli GBTC aja. Sama aja. Ya ini adalah holding, ini adalah kepemilikan Bitcoin yang dimiliki, diwakilkan oleh Grayscale. Kurang lebih mungkin sistemnya kayak begitu. Nah, artinya apa? Artinya Grayscale ini jadi sebuah entitas atau sebuah perusahaan yang memegang banyak sekali Bitcoin. Atau mungkin kita bilangnya sebagai whale. Pasti teman-teman sering bilang, oke, Grayscale lagi buang barang, Grayscale lagi distribusi. Kalian jangan buru-buru berasumsi ketika Grayscale itu ya sebagai whale ini buang barang, terus harga Bitcoin bakal turun. Enggak. Kalian harus tahu dulu cara kerja fund manager ketika ya Grayscale ini punya barang Bitcoin gitu ya. Mereka punya alokasi anggaplah 1 juta. Harga Bitcoinnya 50 ribu nih dulu. Berarti 1 juta dibeliin Bitcoin seharga 50 ribu. Mereka punya berapa? Ya betul, mereka punya 20 Bitcoin. Terus ketika Bitcoinnya naik nih jadi 100 ribu, mereka wajar gak buang barang? Wajar. Karena apa? Karena ketika naik jadi 100 ribu, mereka pegang 20 Bitcoin, harta mereka, alokasi porto mereka untuk Bitcoin itu membengkak dari 1 juta jadi 2 juta. Ya, karena harga Bitcoinnya naik. Sedangkan, ya fund manager ini harus jaga balance portofolionya. Dia, anggaplah dia mau jaga tetap di 1 juta dolar. Artinya apa? Artinya, si Grayscale ini harus buang 10 Bitcoin. Supaya apa? Supaya value-nya tetap 1 juta. Karena itulah di prospektus mereka. Karena itulah janji mereka ke investor. Ya, dijaga di 1 juta. Misalkan begitu. Ini adalah pola pikir fund manager ketika mau melakukan rebalancing. Artinya, bukan berarti ketika mereka buang, mereka tidak percaya dengan Bitcoin. Enggak. Mereka cuma rebalancing. Ini yang sering orang salah kaprah. Oh, Grayscale buang, whale keluar. Berarti sudah tidak akan ada bull season. Semuanya akan buang, semua akan jual. Jadi winter, harga Bitcoin bakal turun lagi ke 20 ribu. Enggak kayak begitu. Jadi gue mau setelah kalian nonton video ini, insight atau pengetahuan kalian itu jadi lebih bertambah. Ya kalian nggak cepet panik gitu ya ketika ngelihat ada Grayscale buang barang, dan kalian bisa analisa lebih menyeluruh, bisa lihat oh ternyata enggak kok, di mana masih tinggi kok. Ya kalian bisa lihat ya chartnya di sini. Ini adalah Grayscale Investment Bitcoin Holding. Ya ketika harganya di bawah dia punyanya banyak. Ketika harganya mulai merambat naik, dia dikit-dikit buang barang. Semakin tinggi harga Bitcoin ya semakin sedikit juga sisa portofolio Bitcoin mereka. Kenapa? Ya simpel karena mereka rebalancing untuk menjaga portofolio Bitcoin mereka di value tertentu. Oke, kesimpulannya apa bro? Ya overall ya dari 3 data tambahan ya yang tadi udah gue jelasin ya, kelihatan bahwa saat ini Bitcoin ini sudah diperdagangkan dengan cara yang berbeda dibanding cycle sebelumnya. Yang mana kalau dulu retail beli ya ketika mau Bitcoin halving, terus setelah Bitcoin halving setahun retail buang. Belum ada institusi ya, belum ada holding yang megang time frame jangka panjang. Jadi dulu kalau kita lihat Bitcoin naik terus habis itu kebanting turun. Menurut gue sekarang enggak. Bitcoin naiknya pelan-pelan
pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Karena ya institusi belinya dikit-dikit nih, nambah. Terus mereka mainnya juga nggak jangka pendek, nggak setahun ke depan. Mungkin mereka simpan untuk 10-20 tahun untuk jangka panjang. Ya, jadi kita tidak akan melihat harga Bitcoin jatuh terlalu parah sampai 70%, enggak. Ya mungkin sekarang 120.000, mungkin nanti 150.000. Terus turun ke berapa? Paling turun ke 100.000, mungkin worst case 80.000 lah. Itu udah bottom lah menurut gua ketika nanti winter. Jadi cara play di Bitcoin menurut gua dari cycle ini sampai cycle-cycle selanjutnya ini udah akan berbeda. Dan outlooknya sudah harus punya outlook jangka panjang. Ya, kalian harus memiliki pola pikir seperti fund manager, seperti smart money. Terus kalau gitu masuk ke kapan bro? Ini keburu mahal. Ya menurut gua ya kita nggak bisa timing the market. Kita nggak bisa tahu benar-benar kapan harga Bitcoin bakal bottom. Menurut gua yang bisa gua lakukan atau sebagai investor pemula gitu ya teman-teman semua, untuk gua cara terbaiknya adalah dollar cost averaging, yaitu menyisihkan sebagian dari penghasilan yang kita dapat setiap bulan untuk nabung aja, beli terus aja, beli. Ya mau harganya berapapun beli aja. Ya kalau misalkan kalian punya conviction bagus Bitcoinnya sampai $1 juta, bisa aja. Berarti targetnya masih panjang. Nggak ada masalah dong beli di sekarang. Ya sekarang baru 100.000, $1 juta kan berarti 8 kali lipat lagi. Ya menurut gua masih menarik aja gitu ya untuk dibeli sekarang kalau misalkan kalian punya conviction dan kalian yakin banget sama marketnya. Cicil aja. Atau kalau emang nih ya tangan kalian nih gatal banget ya, nggak bisa buy and hold ya, menurut gua buka akun trading aja deh mendingan, supaya akun investasinya nggak keganggu ya. Buka akun trading aja pelan-pelan, belajar sambil mantau market. Nanti hasil cuan dari trading itu di top up ke akun invest supaya kalian bisa beli Bitcoin lebih banyak lagi. Tradingnya di mana? Udah pasti tradingnya di Okta. Kenapa? Karena kalau kalian trading di Okta, kalian bisa dapat banyak banget bonus. Dari kalian top up aja, kalian udah dapat bonus saldo trading 100%. Dengan cuma top up $300 aja, kalian bisa trading pakai saldo sampai $600. Ah kurang bro, $600 mah gue mau top up lebih banyak. Silakan. Top up aja $1.000 ya, masukin kode promonya. Jangan lupa bonus top up, nanti kalian langsung dapat saldo bonus ya 1.000, jadi totalnya jadi $2.000. Mantap banget kan? Jadi dengan modal yang relatif kecil, cuannya bisa tetap maksimal ya. Jangan lupa kode promonya bonus top up dimasukin saat kalian mau deposit. Ya untuk downloadnya ya kalian bisa cek aja linknya di kolom deskripsi. Gue udah siapin linknya. Bisa kalian langsung download juga aja appsnya di Play Store atau App Store ya. Downloadnya dari link itu aja. Itu bakal langsung direct supaya kalian lebih gampang ya prosesnya. Ditambah lagi sekarang Okta lagi ulang tahun yang ke-14 dan dia kasih bonus tambahan ya ke kita, yaitu spread yang lebih rendah ya. Jadi kita bisa cuan lebih maksimal. Terus juga ada cashback di setiap transaksi trading yang kita lakukan ya. Nggak cukup, ditambah lagi yang ketiga, yaitu ada bonus ya trade and win. Ya kalau misalkan kalian melakukan trading ya nanti poinnya akan dikumpulkan ya, kalian cek aja di website Okta, bisa dikumpulin sama hadiah-hadiah yang menarik banget. Ada kursi gaming, ada meja, ada AirPods, ada laptop, pokoknya banyaklah hadiahnya. Ya, jadi kurang baik apalagi Okta dia yang ulang tahun tapi kita yang dapat hadiah ya. Langsung aja ya buat download, kalian bisa klik aja linknya ada di kolom deskripsi. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.